Dulu waktu kamu kecil, pernahkah kamu menonton film klasik Disney, Lion King? Dari situ mungkin kamu tidak bisa lupa dengan karakter Scar waktu dia di sarangnya bersama Hena yang sering berteriak-teriak. Dia dengan dramatis menghela nafas. Aku dikelilingi oleh orang-orang idiot. Tentu saja Thomas Erikson, pakar perilaku asal Swedia, dosen aktif, dan penulis buku terlaris yaitu Surrounded by Idiots, bukan tanpa alasan untuk menciptakan buku ini. Contohnya, karena banyak dari kita yang merasa seperti karakter Scar, yang bertanya-tanya kenapa ada Hena di tempat kerja. Terkadang, kita tidak bisa membayangkan rekan kerja kita seperti Hena yang kikuk dan terkikik-kikik aneh, sedangkan kita bertanya-tanya, apa yang salah dengan mereka dan mengapa ada orang seperti itu. Meskipun terdengar aneh, rekan kerja kita itu mungkin bukan orang bodoh. Sebaliknya, mungkin kita saja yang punya tipe kepribadian dan keunikan yang berbeda-beda, yang membuat kita bingung dengan perilaku mereka, dan sebaliknya. Judul Surrounded by Idiots karya Thomas Erikson dapat diartikan secara metaforis. Erikson menggunakan 4 warna sebagai simbol untuk 4 tipe kepribadian manusia yang ia kategorikan dalam bukunya. Keempat warna ini melibatkan kepribadian merah, kuning, hijau, dan biru. Judul tersebut mungkin mencerminkan persepsi individu terhadap orang-orang dengan tipe kepribadian yang berbeda, yang terkadang sulit dimengerti atau diterjemahkan oleh individu dengan tipe kepribadian lain. Dengan menggunakan istilah idiots atau bodoh, Erikson mungkin ingin menunjukkan bagaimana kita seringkali merasa kesulitan berkomunikasi atau memahami orang-orang dengan cara berpikir yang berbeda. Di sini terdapat beberapa bab, dan kita akan melihat tipe-tipe kepribadian ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku manusia. Kamu juga bisa mencocokkan dengan warna mana yang cocok dengan kepribadianmu. Jika kamu sedang bersiap untuk menyampaikan presentasi, pasti ada beberapa hal yang kamu pertimbangkan dalam hal desain. Mungkin kamu fokus pada fakta-fakta yang penting atau statistik untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan. Mungkin kamu ingin menambahkan grafik yang menarik, skema warna yang eye-catching, atau beberapa gif lucu untuk membuat audiens tetap engage dengan guyuran tawa. Terakhir, tentu saja mungkin kamu akan menyatukan semuanya dengan ajakan bertindak, memberitahu audiens apa yang kamu ingin mereka lakukan setelah mendengar informasi kuat yang baru saja kamu sampaikan. Tapi, bagaimana jika aku bilang, presentasimu kurang menarik nih. Pada pandangan pertama, kamu mungkin berpikir, tidak ada yang salah, presentasiku keren kok. Itu benar, tapi ada satu aspek yang sering terabaikan. Perbedaan tipe kepribadian audiensmu. Ini penting sekali karena orang yang ada di ruangan bisa punya interpretasi yang berbeda terhadap pesan yang kamu sampaikan, tergantung pada kepribadian mereka. Jadi, jika kamu mau benar-benar terhubung dengan audiensmu, siapapun mereka, dan sukses dalam berkomunikasi, saatnya belajar tentang tipe kepribadian dan bagaimana kepribadian kita mempengaruhi cara kita mendengarkan, memproses informasi, dan berinteraksi. Nah, mari kita mulai dengan melihat 2 tipe pertama, merah dan kuning. Ternyata, klasifikasi tipe kepribadian ini sudah ada sejak zaman Hippocrates, seorang filsuf Yunani terkenal dari abad ke-5 sebelum Masehi. Meskipun agak kuno, tipe kepribadian merah termasuk dalam kategori kolerik, yang artinya pemarah atau tidak stabil.
Meski kini kata tersebut dianggap ketinggalan zaman, namun berasal dari kata kolera yang juga merupakan penyakit. Mereka yang menderita penyakit ini pada masa Hippocrates tidak diragukan lagi adalah orang yang mudah marah dan cenderung menunjukkan emosi yang berlebihan. Sehingga kata tersebut akhirnya digunakan sebagai deskripsi kepribadian juga. Jadi tidak heran jika orang yang punya kepribadian merah mungkin punya kemauan yang kuat, ambisi yang tinggi, dan selalu siap menyuarakan pendapat mereka. Mereka juga bisa jadi sosok dominan yang siap ambil alih situasi dan membuat keputusan sulit, bahkan ketika mereka tidak populer. Untuk memberikan kita kontekstualisasi yang lebih baik tentang The Reds ini, sang penulis Erikson mencatat bahwa orang-orang terkenal dengan kepribadian merah, termasuk para pemimpin seperti Steve Jobs, Margaret Thatcher, dan Barack Obama. Contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa The Reds terkadang sulit, tapi bukan berarti mereka buruk. Sebaliknya, mereka adalah kepribadian yang kuat yang dapat menyelesaikan sesuatu, dan itu adalah karakter yang cukup bagus. Sekarang, di ujung spektrum lainnya, ada warna kuning. Bayangkan kepribadian kuning sebagai orang yang selalu ceria, baik hati, dan penuh semangat. Mereka selalu optimis dan mampu memberikan hal positif pada apapun, bahkan ketika situasinya tidak enak. Meskipun terkadang bisa agak mengganggu bagi beberapa tipe kepribadian, sifat-sifat positif dari kepribadian kuning selalu lebih mendominasi daripada sifat-sifat yang membuat mereka frustasi karena mereka selalu bersikap positif dan suportif. Terakhir, ada dua tipe kepribadian lagi, yaitu hijau dan biru. Mereka tidak hanya beda dengan kepribadian yang sudah kita bahas sebelumnya, tapi juga sangat berbeda satu sama lain. Misalnya, kelompok merah suka mengambil alih, kelompok kuning suka menjaga suasana tetap happy. Sedangkan kelompok hijau lebih suka menciptakan keseimbangan. Disebut sebagai temperamen apatis oleh Hippocrates, orang dengan kepribadian hijau cenderung stabil tapi keras kepala. Mereka suka menciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman, ogah dengan perubahan yang bisa mengganggu keseimbangan itu. Ini berarti bahwa mereka juga sangat kecil kemungkinannya untuk mencari peran yang menjadi pusat perhatian dan lebih memilih untuk mengikuti arus saja. Meskipun keengganan mereka untuk mengambil resiko mungkin membuat frustasi merah dan kuning, kualitas hijau membuat mereka menjadi pemain tim yang ideal, mitra pendukung, dan teman yang penuh perhatian. Kecenderungan mereka untuk lebih mendengarkan daripada berbicara juga dapat membantu menyeimbangkan orang-orang kuning yang terlalu cerewet. Ada si biru di sisi lain, mirip tapi berbeda. Meskipun suka lingkungan yang stabil seperti hijau, orang dengan kepribadian biru termasuk dalam klub kaca setengah kosong. Makanya mereka disebut the blues atau kepribadian melankolis menurut Hippocrates. Orang-orang dengan kepribadian ini lebih suka melihat dunia secara realistis. Akibatnya, mereka mungkin cenderung lebih depresi. The blues juga lebih cenderung berjuang melawan rasa cemas, dan hal ini berdampak pada kinerja mereka di tempat kerja. Misalnya, mereka mungkin terlalu terobsesi dengan setiap detail kecil dari sebuah proyek sehingga memakan waktu lama, atau merasa proyek tersebut tidak pernah cukup baik untuk diserahkan. Bagi yang suka mengambil inisiatif seperti si merah dan kuning, sifat-sifat ini bisa sangat mengganggu. Tapi perlu diingat, tidak ada yang lebih baik atau lebih penting dari tipe kepribadian lainnya. Sebaliknya, kita bisa belajar bagaimana caranya berhubungan dengan orang-orang yang punya tipe kepribadian yang berbeda. Agar lebih paham, kita mulai dengan strategi yang sederhana, seperti menggunakan kode warna yang diusulkan Thomas Erikson di buku ini.
Jadi bayangkan semua warna ini ada di dalam kotak, seperti postingan di profil Instagram kamu. Dua warna teratas hanya warna solid, biru dan merah dari kiri ke kanan. Dan tepat di bawahnya ada hijau dan kuning masing-masing. Struktur warna ini bermanfaat karena memberikan kita gambaran visual tentang perbedaan dan saling melengkapi antar tipe kepribadian. Contohnya dari analisis singkat kita tentang merah dan biru, kita dapat melihat bahwa keduanya fokus pada tujuan dan mengutamakan pencapaian seperti menyelesaikan masalah atau tugas. Meskipun pendekatan inti mereka terhadap kehidupan berbeda, namun ada beberapa ciri yang sama di antara mereka. Begitu juga, hijau dan kuning memiliki perbedaan yang mencolok, namun cenderung lebih peduli pada aspek sosial daripada rekan-rekan mereka yang merah dan biru. Mereka mengutamakan hubungan dengan orang daripada menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, tidak sulit untuk melihat bahwa biru dan hijau lebih introvert, sementara merah dan kuning lebih ekstrovert. Meskipun mereka mengekspresikan keberanian mereka dengan cara yang berbeda. Akhirnya, setelah mengenal 4 tipe inti kepribadian ini, kita bisa lebih detail lagi dan eksplorasi nuansa yang membentuk kepribadian kita masing-masing. Kita hanya perlu mencermati diri dan sifat-sifat kita sendiri untuk sadar bahwa jarang sekali ada orang yang bisa dijelaskan hanya dalam satu tipe kepribadian. Kita semua campuran dari beberapa kualitas yang berbeda. Mungkin kita bisa jadi orang yang kuning yang ceria, tapi punya sifat merah yang dominan. Kombinasi ini yang menentukan siapa kita, mempengaruhi karakter yang cocok untuk kita, serta jenis teman dan pasangan yang kita cari. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, perbedaan kepribadian seringkali dapat menyebabkan perselisihan antar individu. Contohnya, ketika orang dengan kepribadian merah dan biru berinteraksi, mungkin timbul kesalahpahaman yang membuat bekerja sama menjadi sulit. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi kesalahpahaman ini agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif. Bagaimana caranya? Erikson menyarankan, langkah pertama adalah memahami lebih dalam ciri-ciri tipe kepribadian agar kita lebih dapat memahami karakteristiknya. Sebagai contoh, bagi individu dengan kepribadian biru yang lebih introvert, sifat cerewet dan aktif dengan orang kepribadian kuning mungkin dianggap mengganggu atau mencari perhatian berlebihan. Dalam situasi ini, seorang biru mungkin merasa kesal dan mengembangkan ketidaknyamanan terhadap rekan mereka yang berkepribadian kuning, menganggap mereka selalu mendominasi percakapan atau terlalu eksentrik. Namun, dari perspektif seorang kuning, mereka mungkin hanya berusaha bersikap ramah, selalu siap dengan ide-ide kreatif, cerita lucu, atau senyuman hangat. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa sifat percaya diri dan ekspresif mereka ini bisa dianggap berlebihan oleh seorang biru. Seorang kuning cenderung berkomunikasi dengan cepat dan spontan tanpa menyadari bahwa seorang biru mungkin membutuhkan waktu, ruang, dan undangan eksplisit untuk berbagi pikiran mereka. Akibatnya, kerjasama dengan seorang kuning dan biru bisa menjadi sulit jika terjadi kesalahpahaman. Namun penting untuk diingat bahwa pandangan ini hanyalah hasil dari kesalahpahaman dan kita perlu melihat nilai positif yang dibawa oleh masing-masing kepribadian. Tidak hanya itu, individu dengan kepribadian biru mungkin tidak mengenali kemampuan berkomunikasi yang luar biasa yang dimiliki oleh individu dengan kepribadian kuning. Kesalahpahaman semacam ini dapat menyebabkan penekanan yang tidak sehat pada perbedaan, padahal seharusnya mereka ada untuk saling menghargai. Orang dengan kepribadian kuning seharusnya bisa menghargai kehati-hatian dan perhatian terhadap detail yang dimiliki oleh orang kepribadian biru yang sering kali kurang dimiliki oleh mereka yang kepribadian kuning. Sebaliknya,
Orang dengan kepribadian biru perlu mengakui bahwa rekan-rekan mereka yang berkepribadian kuning dapat memberikan kontribusi berharga dalam hal komunikasi, kepemimpinan, dan situasi sosial. Dengan begitu, kita dapat membangun pemahaman yang lebih baik dan mencegah terjadinya kesalahpahaman yang tidak perlu. Klise atau stereotip yang menyebut orang pendiam sebagai menyeramkan, aneh, atau pecundang sering muncul dalam budaya populer seperti contohnya dalam film Carrie. Stereotip semacam ini dapat menciptakan stigma yang tidak perlu terhadap individu dengan kepribadian biru dan hijau hingga saat ini. Misalnya, karena orang-orang merah dan kuning sama-sama percaya diri dan cepat mengutarakan pendapat mereka mungkin salah mengartikan rasa malu pada rekan kerja kepribadian hijau sebagai sikap menyendiri, penuh rahasia, atau bahkan curiga. Demikian pula, musik blues sering disalahartikan sebagai musik yang membosankan, menyedihkan, atau pesimistis. Tidak mengherankan, bias yang tidak menguntungkan ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan konflik di antara rekan kerja. Namun dengan pemahaman lebih lanjut, kita dapat melihat bahwa orang dengan kepribadian hijau sebenarnya adalah tipe kepribadian yang paling umum di dunia. Mereka terbukti menjadi pemain tim yang hebat karena kemampuan mereka dalam berkolaborasi. Walaupun cenderung pendiam, mereka memiliki loyalitas tinggi dan mengutamakan kepentingan orang lain di atas diri sendiri. Namun, seperti kepribadian lainnya, kualitas positif ini juga dapat memiliki beberapa sifat yang perlu diperhatikan agar kolaborasi berjalan harmonis. Contohnya, kebutuhan akan stabilitas dan rutinitas mungkin sangat penting bagi individu dengan kepribadian hijau. Jadi, dalam berinteraksi dengan mereka, penting untuk memberikan waktu dan ruang untuk menyelesaikan rutinitas mereka sebelum membahas hal lain. Meskipun mereka cenderung kurang suka perubahan, bukan berarti mereka tidak dapat beradaptasi. Komunikasi terbuka dan pemahaman terhadap kebutuhan mereka dapat membantu menghindari konflik yang mungkin timbul. Meskipun kelompok merah dan kuning lebih fleksibel terhadap rutinitas, kelompok hijau sangat menghargai stabilitas karena merasa itu membuat mereka bahagia dan aman. Jika kamu melihat rekan kerjamu selalu melakukan rutinitas, seperti makan pada waktu tertentu, hindari mengajukan usulan rapat secara mendadak. Sebaliknya, berikan mereka waktu untuk menyelesaikan rutinitas mereka, dan kesabaranmu akan membawa dampak positif pada hubungan kerja dalam jangka panjang. Meskipun mudah menghormati sudut pandang rutinitas rekan kerja hijau, rasa frustasi bisa muncul jika mereka enggan menerima ide baru, mengambil resiko, atau mencoba cara baru dalam pekerjaan. Kecenderungan mereka menolak perubahan karena keinginan terhadap stabilitas mungkin menyulitkan kolaborasi dengan tipe kepribadian lain. Namun, ini bukan berarti mereka tidak bisa berubah atau bekerja sama. Komunikasi terbuka untuk mengatasi kekhawatiran mereka adalah kunci yang penting bagi mereka, daripada bertindak hanya dari perspektif merah yang mengabaikan kekhawatiran atau melihatnya dari sudut pandang kuning yang sekedar memberitahu segalanya. Hal ini dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik. Sekarang, setelah kita membahas kesalahpahaman yang umum terkait dengan kaum hijau, mari kita fokus pada tipe kepribadian terakhir, yaitu kaum biru. Sebelumnya, kita sudah berbicara tentang orang yang cenderung melihat segala sesuatu dengan pandangan negatif, seperti melihat gelas setengah kosong. Sifat ini bisa membuat orang berpikir mereka sedih atau tidak ramah karena mereka cenderung pendiam. Terlebih lagi, kesamaan kecenderungan orang biru dan merah dalam kenyamanan menangani masalah
mungkin membuat orang menganggap mereka kurang peka, egois, atau acuh tak acuh. Orang-orang kuning yang ekstrovert cenderung sulit memahami preferensi mengapa orang lain lebih suka diam dan menyendiri ini. Namun, tantangan ini bisa diatasi dengan meningkatkan pemahaman. Hal yang sama berlaku ketika bekerja dengan orang-orang dengan kecenderungan biru yang cenderung fokus pada detail. Meskipun orang merah yang vokal tentang efisiensi dan orang kuning yang kurang perhatian terhadap detail bisa merasa frustasi dengan kecenderungan orang biru yang sering memeriksa setiap hal kecil. Penting untuk menyadari bahwa orang biru adalah perfeksionis yang sangat memperhatikan detail. Mereka bangga dengan pendekatan, memenangkan perlombaan secara perlahan dan pasti, dan ingin memastikan bahwa semua aspek telah diperiksa dengan baik. Meskipun sikap ini mungkin mengejutkan bagi beberapa tipe kepribadian, kita dapat menghargai niat baik orang biru untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah kita membahas perbedaan antara setiap tipe kepribadian, mungkin kamu sudah memahami poin utama bab ini. Setiap tipe kepribadian berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Memahami hal ini menjadi sangat penting karena begitu kamu membuka rahasia komunikasi yang sukses dengan setiap tipe kepribadian, kamu akan menjadi kekuatan yang tidak dapat dihentikan untuk membangun hubungan yang baik, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Jadi mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan terutama ketika menghadapi situasi sulit seperti memberikan kritik yang membangun. Banyak dari kita sensitif terhadap masukan, baik itu mengenai proyek di tempat kerja atau perlakuan terhadap pasangan. Ketegangan bisa meningkat cepat jika kritik tidak disampaikan dengan bijaksana. Terlebih lagi jika kamu menggunakan strategi yang salah untuk tipe kepribadian seseorang. Jadi, inilah yang bisa kamu lakukan untuk sukses. Misalnya, orang dengan kepribadian merah adalah orang yang paling mudah diajak berkomunikasi karena mereka memprioritaskan penyelesaian masalah dan efisiensi. Mereka akan menghargai pendekatan langsung. Meskipun kamu harus selalu ingat untuk bersikap bijaksana, seorang merah akan menghormati kamu karena kamu langsung pada pokok persoalan dan siap memberikan contoh nyata tentang masalah yang ingin kamu diskusikan. Ini bisa menjadi sedikit rumit jika kamu bukan orang yang berkepribadian merah. Jadi bersiaplah untuk bersikap tegas dan asertif, dan jangan biarkan mereka mengintimidasimu. Karena orang merah pada dasarnya adalah kepribadian yang dominan. Kemungkinan besar mereka mencoba membicarakanmu atau menggunakan keraguanmu sebagai alasan untuk bersikeras bahwa kamu salah. Mengetahui hal ini sebelumnya dapat membantumu mempersiapkan sikap yang tepat untuk melawan hal tersebut. Namun, ketika kamu memberikan kritik yang membangun kepada orang dengan kepribadian kuning, kamu sebaiknya tidak terlalu keras atau terus terang seperti yang kamu lakukan kepada orang dengan kepribadian merah. Sebaliknya, usahakan untuk menjaga suasana tetap ringan. Mulailah dengan lelucon dan jangan ragu untuk memulai dengan obrolan yang menyenangkan. Karena orang dengan kepribadian kuning lebih suka pendekatan yang santai, mereka lebih mungkin menerima dan merasa nyaman dalam situasi seperti itu. Jika kamu mencoba mendekati mereka dengan semangat yang sama seperti yang kamu gunakan pada orang dengan kepribadian merah, kemungkinan besar kamu akan dihadapkan pada penolakan dan perasaan tidak nyaman. Namun, baik si merah maupun si kuning memiliki kesamaan dalam hal pembicaraan yang sulit, yaitu perlunya bersiap dengan pokok pembicaraan yang spesifik.
Jika si merah membatalkan argumenmu tanpa bukti kuat, si kuning mungkin mengalihkanmu dari topik karena sifatnya yang cerewet. Jadi, bersiaplah dengan daftar pokok pembicaraan untuk menjaga pembicaraan tetap pada jalurnya. Terakhir, pastikan kamu berdua mendiskusikan dan menyetujui kesimpulan dari pertemuan ini. Ini adalah langkah bagus untuk memastikan komunikasi yang jelas antara kalian berdua dan menghilangkan ruang untuk kesalahpahaman. Kamu bahkan bisa menyarankan untuk menuliskan kesepakatan kalian berdua, terutama jika melibatkan perubahan besar pada proyek atau kebijakan kantor. Hal ini bisa sangat membantu bagi orang berkepribadian kuning yang pelupa. Seringkali, kita mungkin merasa seolah dikelilingi oleh orang-orang ideal. Ternyata ini mungkin hanya karena kita belum sepenuhnya memahami cara orang lain berkomunikasi dan memproses informasi. Menurut Erikson, mengenal 4 tipe kepribadian utama yang diwakili oleh warna dapat membantu kita memperbaiki kesalahpahaman ini dan meningkatkan komunikasi kita. Kepribadian merah cenderung dominan dan ambisius, sedangkan kuning dikenal ceria, cerewet, dan positif. Di sisi lain, orang dengan kepribadian hijau lebih pendiam, analitis, dan mengutamakan stabilitas. Mereka memiliki banyak kesamaan dengan kepribadian biru, yang juga pendiam, introspektif, dan detail-oriented, meskipun dengan pandangan dunia yang cenderung pesimistis. Memahami cara berpikir setiap tipe kepribadian dan nilai-nilai yang mereka pegang dapat membantu kita berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif sambil mengurangi frustasi. Jadi, warna apa yang cocok dengan kepribadianmu?